Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom. Channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dan sekaligus juga mau jawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya. Pertanyaan seperti ini. Bisa nggak kita mengonlinekan server lokal tanpa menggunakan mikrotik? Jawabannya bisa banget. Bagaimana tutorialnya? Sangat mudah. Silahkan ikuti sampai selesai, jangan di skip ya. Bagi yang baru pertama kali bergabung, boleh subscribe. Kalau ada pertanyaan atau saran dan sebagainya, silahkan tuangkan komentar di bawah ini. Jangan lupa klik like-nya. Oke sobat, nggak berlama-lama, yuk langsung kita cus ke tutorialnya. Baik sobat, kita langsung masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cek terlebih dahulu IP di server kita. Biasanya kan di awal kita mendapatkan IP DHCP. Nah, nanti sebaiknya IP untuk server itu dipasang dengan IP manual ya. Nah, IP yang saya dapatkan dari modem itu 192.168.1.2. Nah, gateway modemnya 1.1 ya. Nanti kedepannya kalau di server ini mesti dipasang statik ya, jangan dinamis. Oke, nanti kita sekarang langsung masuk ke settingan modemnya. Masuk ke modem 192.168.1.1. Nah, kita masuk sebagai admin ya. Jadi kita masuk sebagai admin. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, ini sudah masuk sebagai admin. Nah, langkahnya cukup mudah. Cukup kita lakukan di sini, masuk ke menu application. Terus kemudian pada menu application ya, kita pilih ke port forwarding ya. Nah, pada port forwarding kita tentukan di sini ya, kita enable. Misalkan kita buat di sini namanya web server ya. Dan protokolnya di sini kita pilih TCP. Kemudian koneksinya ini sudah, dan berikutnya yang kita isi adalah LAN host IP address. Maksudnya adalah IP yang ada di server kita, yang kita setting di server kita. Oke, tadi kan IP-nya 192.168.1.2 ya. Kemudian portnya ya. Nah, ini portnya kan port 80 ya. Ini juga sama ya, 80 saja. Kemudian one. Nah, one port itu berarti kan IP yang nanti akan diakses dari luar. Nah, kalau web server berarti 80 biasanya. Kecuali kalau nanti HTTPS berarti 443. Nanti kita akan setting kembali untuk 443-nya. Nah, ini di sini kita tambahkan. Nah, ini sudah ditambahkan satu ya. Nah, kemudian berikutnya kita tambahkan kalau misalkan kita butuh akses ke server SSH atau menggunakan HTTPS ya, port 443. Berarti kita tambahkan lagi di sini HTTPS. Ini TCP, ini kita kosong, ini kita kosong, dan ini kita masukkan 443. Ini juga sama 443, dan LAN host IP address-nya 192.168.1.2, yaitu IP server kita. Ingat, ini adalah IP server kita yang kita masukkan. Nah, ini sama 443 dan 443 ya. 443 itu port untuk HTTPS. Ini kita tambahkan. Nah, sekarang sudah ada dua yang kita tambahkan ya. Nah, untuk web server aja ini sudah cukup. Kalau kita mau mengakses SSH dan sebagainya, lakukan hal yang sama. Jadi tekniknya menggunakan port forwarding. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja kita menggunakan DMZ host. Ya. Hanya karena kita ingin membuka port tertentu saja, baiknya menggunakan port forwarding. Kenapa? Kalau DNS semua akan dibuka. Ya, diakses ke server semua akan dibuka. Nah, ini cukup berbahaya kalau kita tidak pandai mengatur firewall di servernya. Nah, makanya kita forward saja port yang kita butuhkan ya. Oke, nah dengan port forwarding ini sudah selesai sebenarnya.
IP public yang ada di modem ini bisa kita akses untuk mengakses server kita. Nah, sekarang kita cek IP publicnya di status, kemudian masuk ke network interface dan apakah di sini sudah mendapatkan IP public atau belum. Nah, ternyata di sini masih mendapatkan IP lokal gitu ya. 10.102 ini IP lokal. Nah, gimana caranya supaya dapat IP public? Modemnya kita restart ya. Coba kita restart beberapa kali modemnya. Nah, nanti di sini coba di sistem dan kita klik reboot ya, confirm. Nah, kita tunggu sampai benar-benar kita dapat mendapatkan IP public di modem IndiHome. Nah, kalau sudah mendapatkan IP public di modem IndiHome, maka bisa kita akses server kita menggunakan IP public tersebut. Atau kita bisa menggunakan Dynamic DNS ya. Dan tutorial tentang Dynamic DNS sudah pernah saya buatkan nih, coba di sini cek ya. Oke. Ini dalam proses restart ya modemnya. Kita tunggu beberapa menit, ini sini 2 sampai 3 menit. Ini kita coba cek lagi. Oke, belum dapatnya. Masih proses reboot pastinya. Nah, ini kita login kembali. Kalau kita coba cek IP-nya, what is my IP address ya. Oke, kita coba cek berapa IP address-nya. Nah, ini IP-nya IP public ya, ini 180.243. Hanya apakah ini benar-benar IP public yang kita dapatkan ya. Nah, kita perlu cek lagi ke modem. Biasanya sih kadang-kadang yang 180 ini bukan IP public yang disimpan di modem. Coba aja kita cek lagi, admin masuk Telkom DSO biasanya password defaultnya. Ya, masuk lagi ke network dan oh iya, sudah benar mendapatkan IP public ya. Nah, ini IP publicnya ya. Nah, berikutnya kita akan uji coba tentunya di komputer yang lain, bukan di komputer sini. Komputer sini sama-sama lokal. Nah, saya akan remote ke komputer lain ya. Kita cek. Oke, saya masuk ke remote desktop. Ya. Dan oh ya, ini pastikan di sini kita sudah terinstall web server ya. Ya, sehingga bisa kita akses. Nanti saya akan remote ke komputer yang lain dan kita coba cek ping terlebih dahulu ke sini. Misal saya cek ke sini ya. Nah, ini saya lagi remote ke komputer yang lain. Kita coba cek CMD. Kita ping di sini. Oke, saya tampilkan lagi IP-nya berapa tadi ya. Nah, ini ping 180 titik 243 titik 137 titik 39. Kita cek. Nah, ini apakah sudah bisa terkoneksi atau belum? Tidak masalah ya, kalau RTO ini bukan berarti nggak connect, biasanya ada firewall yang dipasang gitu kan, atau memang koneksinya di sana lambat. 180.243.137.39. Oke. Nah, untuk memastikan benar-benar bisa akses atau tidak, ya udah kita langsung aja buka web servernya. Ya, kita buka browser ya. Oke, sekarang kita akan coba di localhost dulu, apakah sudah bisa diakses ya, localhost. Ya, di sini saya membuat satu halaman. Sorry, salah ketik. Ya, localhost ya. Nah, ini ya, selamat datang di website Sobat Carkom. Ini misalkan gini ya. Nah, sekarang kita akan remote ke tempat lain. Ya. Nah, saya coba remote masuk ke sini dan kita coba akses di komputer lain ya. Dengan menggunakan IP yang tadi sudah kita dapatkan.
Nah, IP-nya berapa? Nanti kita coba cek lagi. Tadi IP yang kita dapatkan adalah ini ya. Nah, 180 dan seterusnya. Coba kita bisa nggak di copy ke remote? Oh bisa. Nah, kita coba cek sini. Nah, sudah bisa kan ya? Selamat datang di web Sobat Cerkom. Ya. Dan ini menggunakan IP public. Nah, karena kita menggunakan IndiHome, pastinya IP publiknya berubah-ubah, ya kan? Karena menggunakan IP public dinamis. Nah, mengatasinya seperti apa? Silahkan ikuti tutorial yang ada di link ini. Ya, saya sudah pernah kan buatkan tutorialnya. Oke, sobat, sampai di sini selesai sudah. Kita bisa mengonlinekan server lokal tanpa menggunakan MikroTik. Jadi cukup menggunakan modem IndiHome saja. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.